Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi kegunaan sejarah sebagai ilmu, atau kita bisa sebut saja manfaat belajar sejarah. Tapi sebelum itu jangan lupa kita awali pembelajaran ini dengan berdoa terlebih dahulu. Dan jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Membaca dan mempelajari sejarah sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sejarah merupakan hasil kerja manusia pada masa lalu dalam merespon kehidupan, lingkungan, dan sesamanya. Sejarah dapat menunjukkan gerak dinamis yang terjadi di bumi dengan manusia sebagai penggeraknya. Sejarah juga dapat memberikan contoh atau teladan bagi generasi penerus dalam berpikir dan bertindak. Dalam berpikir, manusia generasi sekarang dituntut lebih arif dan bijaksana agar membuahkan perilaku yang arif pula. Belajar sejarah bukan hanya mengenang kembali peristiwa manis dan romantisme masa lalu, melainkan mampu belajar dari kesalahan-kesalahan masa lalu agar tidak terulang kembali. Melalui penelusuran sejarah, pula kita dapat mengakui eksistensi manusia pada masa lampau yang mempengaruhi kehidupan manusia pada masa selanjutnya. Sejarah sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan tidak pernah lepas dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang dapat diambil dari belajar sejarah sebagai berikut. Ada 3 ya. 1. Mengakui dan meneladani peran tokoh-tokoh sejarah. Biasanya ini adalah tokoh-tokoh pahlawan ya. Untuk yang kedua, mempersiapkan diri untuk menyampaikan peristiwa masa lalu dan masa kini kepada generasi berikutnya sebagai bahan pengetahuan dan pengalaman. Ketiga, memperbaiki hidup dengan merujuk peristiwa pada masa lalu untuk diambil pelajaran dan hikmah sehingga dapat bermanfaat untuk masa depan. Seperti yang dikemukakan oleh sejarawan Universitas Gadjah Mada Kuntowijoyo, orang tidak akan belajar sejarah jika tidak ada gunanya. Kenyataan bahwa sejarah terus ditulis di semua peradaban menjadi bukti bahwa sejarah tetap diperlukan. Sejarah dapat bermanfaat secara intrinsik dan ekstrinsik. Deskripsi tentang manfaat sejarah sebagai berikut. 1. Guna intrinsik. Secara intrinsik, sejarah memiliki beberapa manfaat berkaitan dengan kedudukannya sebagai ilmu dan dalam rangka pembinaan profesi kesejarahan. Manfaat intrinsik sejarah sebagai berikut. A. Sejarah sebagai ilmu. Dalam kedudukannya sebagai ilmu, sejarah bersifat terbuka. Artinya, siapapun dapat melakukan penelitian dan penulisan sejarah selama cara kerjanya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam buku Metodologi Sejarah 2003, Kuntowijoyo menyatakan bahwa tidak semua sejarawan harus memiliki latar belakang pendidikan sejarah. Menurut Kuntowijoyo, orang-orang yang bekerja di pengalengan ikan, buruh sepatu, perusahaan batik, pabrik biskuit, wartawan, pegawai negeri, dan profesi lain juga dapat menjadi sejarawan. Mereka bisa menulis sejarah sederhana tentang pekerjaan atau tempat mereka bekerja. B. Sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau. Sejarah merupakan sarana untuk mengetahui masa lampau. Pengetahuan masa lampau juga dapat dipelajari melalui mitos, akan tetapi mitos mengabaikan peranan dan keberadaan waktu. Mitos tidak memperhatikan terjadinya sebuah peristiwa atau suatu urutan waktu tertentu secara kronologis. Mitos tidak memperhatikan keberadaan waktu karena mitos lebih mengutamakan isi atau cerita tentang sebuah peristiwa. Mitos hanya mengungkapkan bagian-bagian masa lampau yang mempunyai sifat tetap dan berlaku secara umum. Oleh karena itu, mitos tidak mengutamakan unsur waktu yang jelas. Mitos memang bisa digunakan untuk merekonstruksi peristiwa sejarah. Meskipun demikian, sejarawan harus berhati-hati dan teliti dalam mengambil data dalam mitos. C. Sejarah sebagai pernyataan pendapat. Banyak ilmuwan menggunakan ilmu yang ditekuninya untuk menyatakan pendapat.
Begitu pula ilmu sejarah. Sejarah juga dapat digunakan sebagai media untuk menyatakan pendapat. Di Amerika Serikat, sejarawan menggunakan dua cara untuk menyampaikan pendapat, yaitu dengan cara konsensus dan konflik. Penganut konsensus berpendapat bahwa dalam masyarakat selalu ada konsensus dan para sejarawan selalu bersikap kompromistis. Sementara itu, penganut konflik menekankan seolah-olah dalam masyarakat selalu terjadi pertentangan dan menganjurkan sejarawan agar bersikap kritis dalam berpikir tentang sejarah. D. Sejarah sebagai profesi. Menurut Kuntowijoyo, tidak semua alumni program studi sejarah dapat ditampung dan menekuni profesi kesejarahan. Ia juga menjelaskan bahwa sejarawan tidak harus berkarir sebagai pengajar sekolah ataupun perguruan tinggi. Setelah lulus dari pendidikan sejarah, sejarawan diharapkan dapat mengisi berbagai informasi yang terdapat di beberapa lembaga atau instansi. Alumni sejarah juga dapat menjadi pegawai di Dinas Purbakala, museum, monumen, balai kajian sejarah, kantor arsip, penulis sejarah, dan peneliti sejarah. 2. Guna ekstrinsik. Orang yang mempelajari sejarah secara kritis atau menulis sejarah secara ilmiah dapat meningkatkan daya nalar. Peningkatan tersebut disebabkan kedudukan sejarah sebagai ilmu dapat menjelaskan latar belakang terjadinya suatu peristiwa. Dari sejarah ia dapat memahami bahwa penyebab terjadinya suatu peristiwa tidak hanya satu faktor, tetapi beberapa faktor yang saling berkaitan. Dengan demikian, sejarah dapat mendidik dan mengajak pembacanya untuk berpikir multidimensional. Sejarah dapat dijadikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari bagi setiap manusia. Dalam sejarah terdapat beragam teladan yang dapat dijadikan pedoman agar manusia semakin arif atau historis make men wish. Langkah dan sikap orang yang belajar sejarah dapat lebih bijak dan bermoral. Sikap ini salah satu manfaat ekstrinsik sejarah. Manfaat ekstrinsik sejarah dapat Anda pahami dalam pembahasan berikut. 1. Sejarah sebagai pendidikan moral. Sejak duduk di sekolah dasar, Anda telah dikenalkan dengan mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pembelajaran tentang Pancasila disampaikan tidak hanya agar mengenal dasar negara Indonesia, akan tetapi melalui pembelajaran Pancasila dan kewarganegaraan Anda dapat mengenal dan memahami tolak ukur benar atau salah, baik atau buruk, serta merdeka atau terjajah dalam kehidupan berbangsa dan negara. Oleh karena itu, sejarah dapat digunakan sebagai sarana pendidikan moral. 2. Sejarah sebagai pendidikan penalaran. Sejarah merupakan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penalaran dan pemikiran kritis. Sebuah peristiwa sejarah harus dapat dijabarkan melalui analisis sebab akibat karena banyak dimensi dan faktor yang melatar belakangi terjadinya sebuah peristiwa. Anda dapat membuktikan dengan menganalisis proses terjadinya Perang Dunia II yang berlangsung pada tahun 1939 sampai 1945. Sebagian besar orang menganggap Perang Dunia II disebabkan oleh pertentangan antara negara-negara blok sekutu dan blok poros. Akan tetapi, para sejarawan sepakat Perang Dunia II tidak hanya disebabkan pertentangan antara kedua blok tersebut. Faktor lain yang menyebabkan pecahnya Perang Dunia II antara lain kegagalan Liga Bangsa-Bangsa menciptakan perdamaian dunia, perlombaan persenjataan dan kekuatan militer, politik mencari kawan, politik balas dendam, negara-negara yang kalah pada Perang Dunia I, serangan sepihak Jerman ke kota Danzig, serta serangan Jepang ke Pearl Harbor. Sejarah sebagai pendidikan politik. Setiap negara berkewajiban mendidik dan mengajarkan ideologi kepada warga negaranya. Sejarah merupakan media paling efektif untuk dijadikan sarana pendidikan politik. Sejarah sebagai pendidikan politik dimaksudkan agar setiap warga negara dapat mengenal dan memahami keberadaan ideologi negara serta memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Dengan memahami sejarah diharapkan muncul sikap
sikap yang lebih arif dan bijaksana dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara. 4. Sejarah sebagai pendidikan kebijakan. Untuk menyusun kebijakan, pemerintah dan lembaga memerlukan latar belakang agar kebijakan yang dibuat tepat sasaran dan efektif. Latar belakang tersebut dapat disusun secara tepat dan cermat apabila menggunakan pendekatan sejarah. Contoh, pendekatan sejarah untuk menentukan kebijakan adalah pelaksanaan program transmigrasi. Transmigrasi merupakan salah satu program politik etis pada masa kolonial Belanda, di mana program ini digunakan untuk memindahkan penduduk dari Jawa keluar Jawa, yang digunakan untuk mengurangi populasi dari orang yang ada di Pulau Jawa, dan kedua digunakan untuk tenaga kerja di perkebunan swasta. Dan di era yang modern ini terjadi populasi yang meledak lagi di Pulau Jawa, sehingga pemerintah belajar dari pengalaman yang sebelumnya untuk mengatasinya, yaitu sekali lagi dengan melakukan transmigrasi. Sejarah sebagai pendidikan perubahan. Sejarah mendokumentasikan dinamika kehidupan umat manusia. Setiap perubahan yang terjadi dalam kehidupan umat manusia tidak pernah luput dari bidikan sejarah. Oleh karena itu, mempelajari sejarah berarti mempelajari perubahan. Siapapun dianjurkan untuk belajar sejarah karena akan membuat dirinya merasa yakin dan tenang dalam menghadapi perubahan. Dalam sejarah ada hikmah yang dapat diambil dari sebuah kegagalan. Sebuah kegagalan akan mendorong seseorang melakukan introspeksi diri dan belajar dari kesalahan untuk berubah ke arah yang lebih baik. Setiap manusia harus belajar sejarah karena sejarah dapat memberikan inspirasi kebangkitan setelah seseorang mengalami keterpurukan. 6. Sejarah sebagai pendidikan masa depan. Tugas pokok sejarawan adalah melakukan rekonstruksi terhadap masa lampau. Meskipun demikian, bukan berarti sejarah tidak mampu memberikan prediksi terhadap masa depan berdasarkan kecenderungan atau tren yang ada selama ini. Pada awal pemerintahan Orde Baru, Presiden Soeharto berupaya membangun sistem ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, Soeharto mengirim para mahasiswa dan pemuda untuk belajar ke berbagai negara maju, seperti Amerika dan Eropa. Salah satu kelompok mahasiswa yang berhasil membangun sistem ekonomi Indonesia dikenal dengan sebutan Mafia Berkeley. Dalam perkembangannya, kelompok Mafia Berkeley berhasil membangun kekuatan ekonomi Indonesia sehingga pada periode 1980-an, Indonesia dikenal sebagai macan Asia. Selain itu, pemerintah Orde Baru melalui B.J. Habibie berhasil mengembangkan industri pesawat terbang Nusantara (IPTN) sehingga industri kedirgantaraan Indonesia disegani bangsa-bangsa lain di dunia. Meskipun pada krisis moneter 1998, IPTN mengalami pailit, pada tahun 2004 industri ini mampu bangkit kembali dan berganti nama menjadi PT Dirgantara Indonesia. 7. Sejarah sebagai pendidikan keindahan. Tidak banyak orang menyadari dan memahami bahwa mempelajari sejarah identik dengan menikmati keindahan. Sejarah seharusnya tidak dipahami sebagai suatu ilmu yang kaku dan kering dari nilai-nilai estetis. Ketika Anda melakukan refleksi terhadap masa lampau serta menyaksikan seluruh peninggalannya, Sesungguhnya kegiatan tersebut dapat membuka hati dan perasaan Anda terhadap keindahan masa lalu. Bermula dari jiwa estetika, itulah Anda akan mampu memahami kondisi masa lampau lebih dalam lagi. 8. Sejarah sebagai ilmu bantu. Sejarah merupakan bagian dari rumpun ilmu sosial yang berkaitan dengan ilmu-ilmu lain. Sebagai ilmu pengetahuan, sejarah dapat membantu menjelaskan permasalahan yang dikaji oleh ilmu-ilmu lain, seperti antropologi, sosiologi, ekonomi, politik, dan hukum. Sejarah mampu menyajikan latar belakang atas jumlah permasalahan yang dibahas dan dikaji oleh ilmu-ilmu tersebut. Sejarah mampu memberikan data yang dapat dipercaya mengenai muncul dan berkembangnya sebuah komunitas atau suatu bangsa.
Sebagai contoh, seorang insinyur kehutanan harus mempelajari pengelolaan hutan yang dilakukan pada masa kolonial Belanda. Karena pada masa itu hutan-hutan di Indonesia berhasil dikelola dengan baik. Kesimpulan yang kita bisa ambil dengan belajar sejarah adalah dengan belajar sejarah kita akan belajar dari pengalaman masa lalu agar kesalahan yang kita lakukan di masa lalu tidak terulang kembali, karena sejarah adalah guru kehidupan. Pengalaman kita adalah guru terbaik dalam belajar sejarah agar kita tidak mengalami atau mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Dan jangan lupa, sebelum kita akhir pembelajaran ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Terima kasih.